Pak Kepala, Iya, Pak. Iya. eh, itu kan ada kegiatan sekolah termasuk upacara bendera. Apakah ada jadwal petugas bendera upacara? Iya, petugas bendera secara bergantian untuk anak-anak ya. Ada jadwalnya, piketnya, Pak? jadwalnya ada. Terus kita tulis di papan dekat kantor gitu, Pak. Yang untuk tugas besok hari Senin petugasnya. Ya, termasuk guru-guru ya. Untuk pembina upacaranya juga? Termasuk pembina upacaranya bergantian, Pak. Oh ya. Jadi tidak hanya kepala sekolahnya. Betul. Nah, itu yang kami maksud, Pak. Pembina upacaranya juga bergantian, Pak? Oke, kita berdayakan teman-teman. Ya. Lalu untuk materi binaannya gimana, Pak? Ya, materi pembinaannya yang kita arahkan ya situasional, tapi yang terutama adalah pembinaan kaitannya dengan karakter anak, kedisiplinan. Oh, ya, gitu. Ya terutama. Ya, nanti kalau ada hal yang kondisional nanti kepala sekolah menambah itu Pak, informasi gitu, yang. Ya. Pembinaan dari informasi kepala sekolah, nggih, Pak? Nggih. Oke. Pak Kepala, oh ya ini baru sedikit tapi nggak apa-apa. Bapak Kepala pernah menandatangani hasil ekstrakurikuler, Pak? Laporan guru tentang kegiatan ekstrakurikuler? Ya jujur aja kalau yang ini memang saya belum, tapi saya lihat dokumennya Bu Karsi ada yang katanya. Ada ya, Pak ya? Oke. Terlihat kepala sekolah menandatangani ya, Pak ya? Ya, kalau saya jujur ngomong sini kan tidak ada ekstrakurikuler ini. Iya, dulu aja Pak, dulu. Kita kan ngukurnya 2 tahun yang lalu. Makanya kan kemarin saya lihat ada gitu. Ada ya. Iya. Ya kalau masa pandemi kebanyakan tidak ekstrakurikuler. Sebetulnya juga bisa kok kita dengan online ekstrakurikuler pramuka, olahraga dengan online juga bisa kita lakukan. Ada itu beberapa sekolah yang melakukan itu. Ekstranya tari. Kita sajikan video, kamu hafalkan tari kecak gitu. Tari apa itu ada Pak yang melakukan itu. Oke, tari. Itu. Pramuka juga bisa. Justru kan kalau pramuka ini pesta siaganya pakai online toh, Pak? Ya sekarang ini. Ya ya. Tapi kita memang ya belum maksimal nih Pak. Ya. Ya. Oke, baik. Halo Pak Kaswanto, masih bisa? Ini malah terlempar Pak Kaswanto ya Pak. Aduh, keluar nih gimana? Ya Allah. Ya sedih kalau itu, tapi tidak apa-apa. Oke, makanya gini. Oke. Tarik Pak ya, saya baca. Saya langsung online. Oh ya, Pak Kepala, ada buku prestasi tadi ya Pak ya? Ya, ada buku catatan prestasi oh gini. Kegiatan lomba. Apakah guru juga sering melaporkan hasil kegiatan lomba itu atau Bapak mendengar sendiri Pak? Iya, guru langsung biasa setelah diberi tugas mereka laporan ke kami Pak, ya, ke guru dan teman-teman. Nah, secara lisan ya Pak ya? Ya, yang pertama secara lisan biasanya Pak ya. Ada nggak tertulisnya?
tapi kemudian dilaporkan diagendakan di catatan prestasi itu, Pak. Oh gitu ya. Laporannya. Iya. Jadi ada tertulis ya Pak ya? Ya, ada. Pastinya hasil pengumuman itu dibuat file. Itu kan biasanya ada edaran dari panitia. Juara berapa itu loh Pak. Iya. Itu dikumpulkan ya Pak ya? Ya. Ya, didokumenkan. Ya. Kumpulkan di samping kita catat di buku prestasi. Oh gitu ya. Kemarin yang juara 1 masuk Jawa Tengah itu apa Pak? Juara apa Pak? Juara 3 Pak. Juara KSN. Yang KSN, yang pandemi yang KSN kemarin Pak. Ikut di provinsi. Juara 3 KSN nggih Pak nggih? Yang juara 3 itu kemarin atletik Pak. Atletik. Iya, lari 80 meter. Oh iya ya. Iya. Bentar tak tulis ya Pak. Ya. Kalau yang KSN kabupaten Pak, hanya maju ke provinsi tapi belum berhasil. KSN juara berapa Pak kabupaten? Juara 3 Pak. Juara 3. Udah luar biasa Pak. Iya. Juara 3 tingkat kabupaten nggih. Olahraganya juara. Lari 80 meter. Oke. Tinggal 2, 4. Pak Kepala, maaf. Pak Kepala. Iya, Pak. Secara lisan mungkin tadi saya belum buka ini. Buka data nilai Bapak. Nilai ujian sekolah itu loh Pak, rata-rata. Oh, tadi sudah saya kirim? Ya, saya belum buka. Oke, cepat. Kira-kira Bapak hafal nggak? Tahun 2017, 18, 18, 19, 19, 20 ya. Kemarin itu berarti betul ya Pak? 20, 21 ya Pak ya? 19, 20, 20, 21 ya. Sebentar Pak. Saya coba saya biar bisa, kalau bisa dibantu rata-ratanya berapa Pak? Saluji. Bisa dibantu Pak? Pak. Kita bukakan. Ya, Pak. Ya, ya. Rata-rata kelas ya Pak? Betul, rata-rata kelas. Tahun 2018-19. 18-19. Rata-rata kelas 78. 78 nggih. Ya. Tahun 2019-20. 19-20. 83. Naik. Tahun 2020-21. 82. 82. Ya, apa-apa. Ya. Ini yang rata kelas pro ini. 6 ujian. Ujian Pak. sekolah, Pak. Oh, nggih. Udah bagus nih di atas kakak ini. Berarti konsisten ya. Insya Allah. Nanti dokumennya itu saya kirim, masalahnya ini saya tadi belum sempat Pak. Oke Pak.
Baik, rapat sudah. Pak Kaswanto? Oh, ketemu enggak? Pak Kaswanto bisa masuk satu. Pak Mas Kaswanto Wanto login juga, tapi tapi yang satu sudah masuk. Ini enggak muncul. Muncul ya Pak ya? Wah, Keluar lagi Pak. Tadi sudah Sudah masuk yang masuk. Nah, Kalau pakai HP apa juga terlempar-lempar ya? coba Pak Kaswanto. Mungkin malah juga pakai HP. Ya. Pak Kepala pernah membuat angket, Pak Arvin? Oke. Pernahkah membuat angket untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat? Kita pakainya wawancara langsung Pak. Kalau angket sekarang ini saya belum. Belum ya Pak ya? Belum, tapi kalau pendapat langsung kita wawancari ada. Ya. Oh langsung masukkan gitu ya Pak ya? Iya, Ya. masukan. Nah, tulis saya gitu. Sangat bagus kalau dikembangkan dengan ini Pak. Mungkin sekarang pakai Google Form bisa. Iya. Oke lah. Bagaimana tingkat kepuasan warga? Apa sarannya gitu kan? Bisa Pak. Aspek kognitifnya, afektifnya, psikomotor yang di Kita lanjuti Pak. baru informasi lisan ya Pak ya? Iya, Pak. Yang kemarin kita upload juga. Oke. Pak Kaswanto. Mas Wanto sudah masuk Pak. Halo Pak Kas. Ya, monggo Pak Monggo, Pak Kaswanto. Wanto. Pak Kas, Oke, silakan. iya, iya. Alah, jangan gobios, Pak. Nggak usah. Semua perangkat laptop zero lu, Pak. Nanti gobios. Santai aja Pak. Tenang saja. Nanti kalau pas foto tak tunggu Pak. Sekarang tak foto kalau pas gini nih kalau kau ini. Kalau pas muncul gini, Betul, Ya Pak. tak foto Pak. Mau foto, Pak. Sudah Saya screenshot Pak. Ya lah di screenshot saya juga screenshot. iya, Tenang Pak, saja. saya- Silakan Pak Kaswanto. Terkait dengan pembelajaran tematik, Pak. Kita sudah mau memberi tidak. Mungkin Pak Parmin ya. Untuk Iya, Pak. pembelajaran tematik, Pak. Untuk pembelajaran tematik, untuk SD Girwono 3. Dalam hal pembelajaran tematik tersebut, Pak, ada sebelum pandemi pasti jalan terkait dengan pembelajaran tematik kelas rendah. Terus bunti Pak, Oke, mungkin Ibu dapat membantu. sebagaimana kelas tadi dari tampilan kelas rendah, guru-guru kelas rendah, saya yakin itu bisa berjalan dengan baik Pak, dari teman-teman guru kaitannya dengan pembelajaran tematik baik kelas rendah maupun kelas tinggi. Mungkin ada kendala Pak selama pembelajaran tematik. Oke Pak. Mungkin ada kendala Oh, pembelajaran tematik. Sakit. besar apa Pak? Ya insya Allah bisa diatasi Pak dari teman-teman. Ya. Kendala kemana? Sebelum pandemi.
Tapi kalau selama pandemi kan yang jelas dalam penyampaian materi maupun tugas biasa terpisah-pisah ya Pak ya. Baik. Dalam hal pengembangan penilaian hasil belajar dalam bentuk apa saja Pak yang sudah dilaksanakan? Aku Pak tadi Ya. di desain. Aku mudah sekali Pak. Baik. Yang tertulis lesan ada lagi penilaian apa Bapak? Oh, dari penilaian ada tertulis, ada lesan, ada portofolio, ada praktek Pak. Oh iya, ya, unjuk kerja ya Pak ya. Unjuk kerja. Yang belum tercover mana Pak Agus? Sampun sedaya gitu. Sudah, tapi kalau kita sambil nunggu waktu ya Pak ya. Ya, monggo. Kembali ke rencana kemarin Pak, untuk penelusuran alumni itu penting ya Pak. Jadi seperti saya kemukakan ke Pak Komite, monggo nanti Pak Guru, Pak Kepala Sekolah untuk menindaklanjuti terkait penelusuran alumni demi pengembangan sekolah. Ngaten ya Pak? Iya Pak. Insya Allah akan kita lanjuti karena ini juga kemarin sudah saya sampaikan ke Pak Agus ini pengalaman saya waktu di Pondok 1 itu kan reuninya akbar alumni itu saya adakan pas hari Lebaran. Nah, biasanya kita minta ada koordinator perangkatan sehingga terjadi dari satu keluarga itu kakek sama cucunya itu bisa alumni itu mereka jadi di Pondok 1 Pak. Dan alhamdulillah ada sumbangan yang luar biasa secara spontan. Dan kemarin sudah sampaikan ke Pak Komite bagaimana kalau itu kita buat program di Wono 3. Itu awal saya kulon wun di Wono 3 itu kemarin. Semoga Pak, jadi pengalaman di Satmingka Panjenengan untuk dilaksanakan diimplementasi di SD Negeri 3. Insya Allah. Tapi Parmen, ada buku perpustakaan di sekolah. Bagaimana pemanfaatan buku perpustakaan itu, Pak? Hanya dipinjam atau ada cara lain, Pak? Ya, pertama itu kan perpustakaan sebagai sumber belajar bagi seluruh warga sekolah, Pak, baik siswa maupun guru. Ya, salah satunya tadi boleh dipinjam. Ya. Dan juga sebagai sumber pembelajaran referensi bagi teman-teman kalau mengajar, termasuk juga dijadikan sumber belajar kalau pas mengajar anak-anak mungkin bisa menambah bacaan ya ke perpustakaan Pak. Misalnya pas mengajar apa buat cerita, anak-anak ditugasi untuk apa mencari referensi di buku yang ada di perpustakaan. Oh, gitu. Jadi tidak hanya sekedar pinjaman Pak. Oh, ya. Ya. Apakah ada cara untuk mendekatkan anak dengan buku? Ya, coba Pak.
Gimana Pak? Ada Pak Parmen? Ya, dengan memberikan tugas tertentu, ya, anak-anak agar mencari apa, misalnya materi tertentu yang ada di perpustakaan, ya, salah satunya itu Pak. Sehingga anak kan dipaksa untuk mau tidak mau membaca buku. Itu. Di kelas ada sudut baca Pak? Iya, termasuk itu, karena kalau hanya di perpustakaan kan kadang-kadang anak-anak juga karena tempatnya yang tidak memadai dengan jumlah siswa, maka di setiap kelas kita adakan sudut baca, Pak, ya. Oh, Pojok baca. Pojok baca atau Ada, Pak. sudut baca sama ya? Iya. Ya. Iya. Itu Ada itu Pak. ada ya? Agar Ada, tidak Pak. habis bagaimana? Agar tidak habis? Agar Maksudnya tidak habis gimana Pak? Oh, biasanya kalau itu ada anak-anak Ganti setiap. Oh, habis. Punya itu toh. Itu kan kita kan dari guru kita arahkan untuk bergilir, kemudian nanti digilir dengan yang lain, kelas yang lain sesuai dengan tingkat perkembangan anak. Itu. Di samping juga kita membuka peran serta ya, dari guru atau siswa yang punya buku bacaan bisa diperbantukan. Ya. Kemudian sebentar ya. Sebentar Bapak. Ya. Moga Pak Kaswanto dulu. Untuk perpustakaan ada gedung tersendiri Pak. Oke. Perpustakaan yang digunakan apa memiliki Tersendiri. Oh, sudah tersendiri Pak, terpisah tersendiri. Oke. Itu kebetulan bangunan tahun 2010, bantuan untuk perpustakaan. Ya. Petugasnya dari SD. Ya, waktu awal kita memang tadi sudah sampaikan memiliki tenaga khusus D3 pustakawan, tapi sudah berpindah dan sekarang kita serahkan ke salah satu guru untuk bisa mengurusinya. Dari guru diberi tugas tambahan begitu Pak. Tugas tambahan sebagai pustakawan. Sudah pernah dilombakan Pak perpusnya? Belum pernah Pak. Jadi satu dengan gugus. Pak Parmin. Gitu. Apakah pernah ada karya anak berkaitan dengan tulis menulis, lomba apa yang dipublikasikan pernah Pak ada? Ya, kalau dipublikasikan secara umum, kalau guru siswa itu tertulis kayaknya belum Pak, tapi kan ya sekedar mungkin di ini. Jadi secara umum belum Pak, tapi kalau didokumentasikan kayak di Meding, kemudian ada yang diberikan di perpustakaan itu ada Pak. Oh ya, jadi publikasinya baru di lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah. Misalnya hasil karya anak buat clipping itu kan, nah, sebagian yang bagus, yang representatif kita taruh di perpustakaan, salah satunya itu. Ya. Kan punya web Pak? Baru saja ini, belum. Nah, ini kan teman-teman kan saya tanya ini belum lama kan ya webnya. Ya. Nah, kemudian kan, termasuk kita dorong ke YouTube itu kan belum lama juga Pak. Nah itu Pak, sebaiknya dipublikasikan ke YouTube, ke webnya sekolah gitu ya Pak ya. Ini teman-teman kemarin sudah kita dorong dengan semangat akreditasi ini kan. Ya. Mudah-mudahan kan bisa ada perubahan yang lebih baik dari teman-teman, sehingga lebih semangat.
Iya betul Pak. Dengan akreditasi ini ya sebenarnya ya saya terima kasih, kalau nggak begitu kan tidak terpantik Pak, kan gitu. Oh gitu ya. Dipaksa, tapi kan terus apa? Endingnya bisa menikmati kan. Ah, Ya. iya iya iya. Kemudian untuk pembuatan RPP, silabus RPP dibuat siapa Pak? Silabus RPP dibuat ya guru. Lewat, Ya, bisa. lewat kegiatan apa Pak? Ada yang lewat kegiatan KKG guru, ada yang ya bersama-sama di guru di sekolahan. Ya, ya. Ada dokumennya ya Pak ya? Nggih. Yang Termasuk ini Pak, masa daring, masa pandemi, RPP-nya ganti atau pakai RPP yang biasa Pak? pakai RPP yang daring itu Pak. Oh, daring. Kemarin juga, ya masih variatif Pak. Ada yang mencoba yang RPP pandemi, terus kemarin ada instruksi menteri apa itu yang RPP selembar 2 lembar malah kesulitan, itu juga pernah pakai. Ya, RPP 1 lembar nanti tapi kan tampilannya 3 lembar Pak, karena harus ada ada soal, ada kunci, jadi nggak mungkin RPP 1 lembar. Makanya ya akhirnya ya sudah pakai yang sudah terbiasa, ya sudah yang biasa aja yang Enggak, iya. Maksudnya, kemarin sudah diunggah, saya hanya membaca unggahan RPP ada, tapi saya belum cek sampai unggahannya itu daring atau luring gitu ya Pak. Mungkin Pak Sarwiji yang mengunggah RPP-nya daring atau luring Pak? Gimana Pak Sarwiji? PPJJ daring Pak. Oh daring nggih? Nggih. Ya. Maaf Pak Mamin, pernah melihat dokumen, karena Bapak baru di situ, ada dokumen PKG Pak, penilaian kinerja guru. Ada ya Pak? komplit Pak. Ada nggih? Nggih, setiap tahun ada. Ya. Kemarin juga sudah kita kumpulkan di sini. Ya kalau ada itu sudah. PKG, SKP, ada semua Pak. Pernah Bapak buka, apakah ada juga rekap nilai kinerja guru Pak? Buku rekap nilai kinerja guru. Nggih. Walaupun tidak ada, peran itu ada gitu. Ya, direkap ya Pak ya. Nggih, rekapnya ada. Apakah juga ada buku tindak lanjut hasil PKG Pak? Ada Pak. Apa biasanya Pak? Sudah Pak, bukan pengalaman Pak Parmin, jangan di SD ini. Pernah dialami Pak Parmin di SD lama? Ini untuk mengklarifikasi. Nggih. Bagaimana tindak lanjut dari hasil PKG itu? Salah satunya kan berkaitan dengan pengembangan guru PKB-nya, kemudian berkaitan dengan SKP-nya untuk penilaiannya, ya kalau memang baik kan untuk ke sana, ya, pertimbangan. Ya. Itu. Pak Parmin, pertimbangan utama menentukan nilai itu apa Pak ya? Oh Pak ini tak kasih nilai, misalnya sangat baik, baik dan sebagainya. Apa Pak pertimbangan pertama Pak? Ya berkaitan dengan ketertiban di dalam melaksanakan berbagai tugas Pak, termasuk administrasinya, bukti fisiknya. Jadi
tidak hanya sekedar sergapnya saja Pak. Ya. Oh, kinerja ya Pak ya? Kinerjanya. Ya, bukan senioritasnya ya Pak ya? Oh, bukan Pak. Ya. Karena akan kebanyakan, ini yang lebih tua dulu yang nilainya tinggi. Kita tidak melihat berbasis kinerja. Kalau sudah berbasis kinerja, terima kasih. Tapi kan sering kita melihat ada pengalaman, nah itu Pak, senioritas. Jadi senioritas itu yang membunuh karakter teman-teman yang muda itu. Insya Allah mboten Pak, kalau yang saya lakukan, ya, yang muda pun kalau memang lebih baik, ya nilainya lebih baik kan. Ya. Kalau dengan PKG ini kan. Ya bagus. Ya. Bagus. Karena kadang-kadang yang senior tidak ada bukti pengembangan diri, tidak ada bukti PKB-nya, ya akhirnya kan mau tidak mau, ya hasilnya kan lebih rendah kan. Ya, tapi tidak semudah itu Pak. Pak Parwin. Iya kan? Halo. Ya memang tidak semudah itu, tapi kan ternyata kemarin itu kalau kita berikan pemahaman sejak awal, mereka juga memahami Pak. Ya betul. Jadi konteksnya kita pahamkan, ya seperti itu sekarang ini. Kalau dulu kan apa itu harus naik terus kan gitu pemahamannya. Nah, kalau memang hasil selama ini kurang, ya resikonya seperti itu kan. Ya, artinya itu yang saya maksud adalah Bapak bisa memahami, Bapak itu perlu pemahaman atau memahamkan kepada teman guru yang senior, karena kadang-kadang yang senior, maaf bukan di sini ya, terjadi aku wis tuwa bijine elek sing enom malah gitu, itu ada. Ya, tapi maksudnya terjadi di daerah lain ya. Karena mereka kurang dipahamkan, belum dipahamkan. Gitu. Iya, sebentar Pak ya. Halo Pak Kaswanto, bisa? Pak Kas? Silakan Pak. Pak Parmin. Iya Pak. Terkait dengan supervisi yang tadi sudah dihentikan Pak Agus. Atau program supervisi ada jalan ya. Terus instrumen itu buatan sendiri atau kita dari Pak pengawas ke pengawas gitu Pak? Ya mengacu pada pengawas yang ada Pak. Kemarin yang sudah saya tunjukkan itu yang masih iya Pak ya. Sorry. Nah, sudah ada instrumennya Pak. Ya, itu bukti di samping. Ya, buktinya sudah tertuang nih. Bukti kunjungan supervisi panjenengan tertulis pada buku supervisi guru ya. Oh ya, di buku. Jadi guru juga punya buku bukti kalau saya mensupervisi atau para supervisi, ya, termasuk juga dari kepala sekolah sebagai supervisor. Dan kalau yang lembar yang ini Pak, ini kan sama-sama mendatangkan nih Pak. Jadi yang apa? Mungkin bisa di zoom. Guru yang bersupervisi juga menandatangani, ya, temuan kelemahnya di mana, tindak lanjutnya juga ada. Di samping juga dengan buku yang seperti ini Pak, kita sampaikan. Ini sebagai bukti kalau kami mensupervisi kan ini. Ya, di samping buku catatan tadi. Pak Kas terus. Jam sini Mas.
Ya, Pak. Mengajar. Cukup dulu Pak Agus. Nun, Cukup dulu. Pak Kaswanto cukup? Cukup dulu. Ya. Bentar. Bentar, Pak. Oh ya. Apakah guru juga menggunakan e-book, Pak? Pak Parmin? Pak Sar Pirso, e-book. Sini gunakan belum? Belum menggunakan Pak, hanya terkadang saja di waktu PJJ ini e-booknya kita pakai, kita sampaikan ke siswa. Oh gitu ya. Kan e-book murah gitu maksudnya. Iya murah betul. E-book dari Kemendikbud itu ya, Pak ya? Iya. Ya. Jadi e-book ya. Sumber belajarnya. Ya, bagus, sebentar Pak ya. Apakah juga guru mendownload RPP dari internet Pak? Pak Sarwiji tahu? Pak Parmin? Ya sebagai perbandingan itu pasti kita tetap download Pak. Oh, ya. Perbandingan nanti kita diskusikan dengan teman-teman di KKG, kemudian dirumuskan bersama di KKG. Bagus Ya, itu. seperti itu. Ya bagus. Artinya tidak ditelan gitu aja gitu ya. Ya. Karena kan kebanyakan nih, saya sering juga menemukan ini RPP dari internet tuh udah di print out saja singkat alamatnya, nama kepala sekolahnya. Enggak ya Pak ya? Tidak. RPP-nya ditandatangankan ke kepala sekolah? Ditandatangankan. Setiap kapan Pak? Tiap akan melaksanakan pembelajaran. Oh iya, luar biasa. Kepalanya kalau nggak bisa rapat kalau begitu. Ya situasional juga kalau Pak Kepala tidak di tempat, nanti setelah pembelajaran baru kita mintakan tanda. Karena kalau setiap akan melaksanakan pembelajaran Pak Kepalanya nanti nggak sempat rapat Pak. Pak Kepala itu banyak rapat. Situasional Pak. Hah? Situasional. Oh ya. Melihat keberadaan Sebenarnya bisa seminggu sekali siapkan ya Pak ya. Gitu. Jadi ya baik. Ya. Pak Kepala, halo, Pak Parmin. Pak Parmin. Terputus. Oh terputus. Pak Parmin terputus Pak. Ya. Terputus. Biar pindah ke tempat saya, Pak. Ya, ke tempat saya. Oke, Pak Parmin. Halo Pak Parmin, sudah? Belum. Ya. Ya Pak Parmin? Ya terputus. Pak Parmin, dari hasil penilaian terhadap guru atau PKG, tentu ada sesuatu yang lebih dan ada yang kurang ya Pak ya? Apa yang Bapak lakukan tentang kelebihan dan kekurangan guru kita hasil penilaian itu Pak? Kaitannya dengan kelebihan, ya
Yang pertama ya kita berikan apresiasi, yang kedua nantinya kita berikan kesempatan untuk bisa memberikan diseminasi kepada teman-temannya terkait kelebihan yang dimilikinya, terkait dengan temuan kekurangannya, ya kita dorong untuk bisa artinya memenuhi dari kekurangan itu, ya kemudian untuk belajar yang lebih giat lagi, untuk mengikuti berbagai pelatihan dan juga untuk sharing dengan teman yang tadi sudah memiliki kelebihannya untuk diperbaiki. Ya, diikutkan pelatihan nggih Pak nggih? Termasuk kita dorong agar mengikuti diklat, ya. Ah. Termasuk juga kaitannya dengan KKG. Kalau sekarang kan kaitannya dengan diklat kan tidak mahal Pak. Kalau dulu kan harus diselenggarakan. Nah, sekarang banyak sekali webinar, ya kita beri kesempatan seluas-luasnya, ya, agar teman-teman juga bisa ikut webinar selama itu tidak mengganggu atau sangat merugikan bagi anak didiknya. Asal bisa membagi waktu, maksud saya seperti itu Pak. Keseimbangan. Ya. Jadi tadi diberi motivasi agar disarankan ikut pelatihan, ikut webinar, diklat, KKG, begitu ya Pak ya? Ya, ya. Apakah selama masa pandemi ini ada KKG, Pak? Masih berjalan, Pak, dengan baik. Tapi lewat webinar. Oh, webinar, ya. Jadi masih KKG dengan webinar, dengan daring. Dengan daring, maksud saya. Kalau yang olahraga apa juga ikut KKG, Pak? Iya, Pak. Yang guru olahraga memiliki kelompok KKG tersendiri, Pak. Dan mereka termasuk juga PAI? rutin menjalankan KKG olahraga sendiri. Termasuk PAI kecamatan, ya? Yang PAI tingkat kecamatan. Ya, ada kelompoknya tersendiri, ada kelompok KKG PAI, ada kelompok KKG Pencas. Nah, kalau mereka langsung satu kecamatan, ya. Kalau yang guru per gugus, Pak. Dan ini kebetulan kan selalu dimonitor oleh kepala dinasnya nih, dari dinasnya. Untuk bisa memberikan laporan-laporan kegiatan webinar yang telah dilakukan di setiap korwil, Pak. Berapa kali mengadakan webinar dan lain-lain. Yang terkait dengan memperlancar tugas, napa nggih mlampah, Pak? Paguyuban gitu. Paguyuban aset mungkin wonten. Pripun Pak yang kurang jelas, Pak? Paguyuban pengelola aset apa ada? Oh, ya alhamdulillah. Dengan kalau sekarang nggak ada bukan UPT serang korwil itu kan memang agak Pak. Tapi alhamdulillah dengan kerjasama dengan K3S didukung oleh berbagai hal niku, paguyuban bisa berjalan dengan baik, Pak. Niku. Kita mengangkat beberapa koordinator atau operator di tingkat kecamatan untuk memfasilitasi berbagai kegiatan itu. Ya. Pengelola aset berjalan, Pak. Paguyubannya. Koordinator operator kan itu berasal dari guru atau orang yang duduk di korwil, Pak? Dari guru-guru, Pak. Yang duduk di korwil pegawainya nggak ada, Pak? Di korwil ada pegawainya, Pak. Ya, tapi kalau hanya mengandalkan teman-teman, ya pegawainya kan pegawai Pak. Apa istilahnya ya honor nggak ada yang Pak itu. Maksud saya bukan biasanya dibantu oleh teman-teman operator dari guru-guru. Kita membentuk 4 orang beberapa untuk membantu kegiatan di korwil.
termasuk Pak Gunawan ini kan gitu. Salah satunya kan tim gitu. koordinator di tingkat Korwil Pak untuk memperlancar itu. Oke, sekedar dari pengalaman dengan kecamatan lain di wilayah Karanganyar. Kasihan Pak kalau itu. Nah, yang ngopen nih K3S-nya Pak. Itu. Teman-teman yang ada di Korwil. Wilayah Karanganyar kan Pripun Pak? di tingkat Korwil itu ada pegawai dari Dinas Pendidikan Kabupaten Nggih. ditempatkan di Korwil. Karanganyar kan Pak. Ya alhamdulillah Pak. Ya ini ada yang satu seperti itu, tapi sekarang kan terus kebetulan kalau yang di Wonogiri pensiun Pak itu istilahnya. Nah, sehingga tinggal beberapa teman ya statusnya apa ya WB di dinas kan, tapi dikaryakan di tempat kami statusnya. Tapi kan ya kasihan juga. Ya nanti dari K3S saya membantu operasionalnya di Korwil. Terima kasih sharingnya. Mungkin istirahat dulu aja Pak Kaswanto. Kita juga terasa ini. Pak Kaswanto, apa saudaranya Pak Samijo, Pak? Kenal Pak Samijo, Pak? Oh, tepang Kolomben kula Pak. Pernah akreditasi ke ini Wono Purwosari? Ke Wonoboyo. Wonoboyo? S3 nih lho, S3 Wonoboyo 3. Wonoboyo 3. Oh. Iya, Pak Samijo ngampu. Oh, nggih ngampu di sana. Oh. Kalau kita nek saudaranya kan. Alhamdulillah. Iya, tasih kok komunikasi. Jadi kula Pak, kula tugasnya Wonoboyo 3 pokoknya pokok 3 Pak, tahun berapa itu Pak Arfi. Pokok Kidul 3. Iya. Ini dekat jalur selatan itu. Oh, nggih. Alhamdulillah. Terus Meskipun ada istirahat SMA 3 pernah. SMA 3, Dekatnya. Kaluran. Nggih, Nggih. guru agamane ning ngapali. Mungkin istirahat dulu Pak. Nggih, monggo dari Pak Agus pripun monggo. Istirahat dulu nanti. Kalau 12:30 berani nggak ini? Ya insya Allah karena luhur toh Pak kan. Ya, Oke, kalau nanti 12:30. 1:30. Nah, nanti saya kira jam 1 kita bisa selesai tugas kita. Nggih. Ya nanti mohon petunjuk dan arahnya terkait berbagai hal yang perlu kami selesaikan Pak. Administrasinya terutama gitu. Iya. Yang Kita istirahat dulu ya Pak ya. Nggih. Terima kasih.